Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2288 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasalnya pertama, ayat 3 sampai ayat 9. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk di kitab Daniel. Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Haleluya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nebukadnezar Raja Babel mengepung Yerusalem. Raja Yehuda pada saat itu Yoyakim. Yoyakim menyerah karena kekuatan Raja Nebukadnezar dan pasukannya itu sangat-sangat kuat, sehingga mereka tidak berdaya. Nah, bukan hanya Yehuda, Yerusalem yang dikuasai, tetapi mereka ini mengangkut semua perkakas-perkakas di rumah Allah yang digunakan untuk menjadi perlengkapan ibadah, semua yang dibuat dari emas, yang disucikan, semua diangkut dan dibawa ke Babel, ditaruh di rumah-rumah dewa-dewa Babel. Saudara, ini merupakan pelecehan kepada umat Tuhan, kepada Israel khususnya. Tapi apa daya? Yehuda tidak berdaya karena kalah perang. Otomatis seluruh Yehuda harus tunduk pada pemerintahan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nebukadnezar ini terkenal memang sangat-sangat kejam,
tentaranya, pasukannya, militernya sangat kuat, sehingga banyak daerah-daerah yang dikuasai Nebukadnezar. Nebukadnezar itu merupakan raja yang adidaya, raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Tapi saudara, di balik tangan besi Nebukadnezar, Raja Babel, ada sisi baik juga, di mana dia memberi kesempatan untuk anak-anak muda Yehuda untuk dididik menjadi orang-orang yang kemudian menjadi pekerja di ring satunya Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 4 itu menjadi syarat untuk anak-anak muda dilatih, dididik untuk menjadi bekerja di ring satunya Raja Babel. Nah, kita lihat saudara, syarat-syarat untuk dididik menjadi pekerja raja. Syaratnya haruslah orang muda yang tidak bercela. Artinya apa? Bersih. Tidak pernah membuat satu tindakan kriminal. Kalau dia mengurus SKCK, SKCK-nya bersih. Tidak pernah tersangkut hukum. Syarat yang berikut, berperawakan baik. Artinya postur tubuhnya itu harus proporsional. Tingginya bagus dan penampilannya oke. Kira-kira seperti itu. Syarat yang berikut, berhikmat. Pintar, pandai, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu pengetahuan, baik itu pendidikan dasar dan sebagainya. Dan cakap, artinya dia punya skill, punya kelebihan yang dia kuasai. Nah, saudara, ada 4 orang Yehuda, anak muda Yehuda, yang ikut direkrut karena memenuhi syarat tadi. Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya pegawai istana ini tahu bahwa ini bisa mengancam karir mereka kalau mereka tetap memakai nama Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Makanya kepala pegawai istana raja mengganti nama mereka. Daniel menjadi Belzazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, Asaria menjadi Abednego. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang muda tadi dilihat oleh pemimpin pegawai istana berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Kenapa mereka berbeda dengan yang lain? Padahal yang mereka makan ini hanyalah sayur mayur dan air putih. Sedangkan anak muda yang lain, mereka makan seperti apa yang raja makan. Tapi ada yang sangat-sangat berbeda yang dilihat oleh kepala pegawai istana raja, yang membuat 4 orang muda Yehuda ini berbeda dengan yang lain. 4 orang muda itu di ayat 17 di sana lebih pandai dari pemuda-pemuda yang lain, lebih berhikmat, mempunyai pengertian tinggi. Mereka punya kelebihan, mereka bisa mendapatkan vision atau penglihatan dan mimpi. Mereka sangat-sangat bijaksana, bahkan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Bukan hanya anak-anak muda yang ikut pendidikan dengan mereka, tetapi semua orang berilmu di Babel. 4 pemuda ini 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang punya pendidikan tinggi, yang sudah profesor mungkin pada saat itu, kalah cerdas dengan 4 muda dari Yehuda ini. Pertanyaannya, apa yang membuat 4 orang muda ini berbeda dengan yang lain? Saya menangkap di sini ada 5 hal. Yang pertama, Daniel CS, sebutkanlah CS ya,
Daniel bersama dengan Hananya, Misael, Asaria, saya sebut Daniel CS. Mereka memegang komitmen. Amin. Sudah perhatikan ayat 8. Daniel berketetapan. Saya menangkap di sini bahwa Daniel CS, mereka itu pegang komitmen. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang pada akhirnya kompromi dan membuat sakit hati Tuhan. Karena apa, saudara? Mereka tidak bisa pegang komitmen. Nah, saya kasih contoh. Para pejabat-pejabat ketika mereka disumpah, sumpah itu kan mereka ucapkan di hadapan Tuhan bahwa mereka akan menjabat menjadi orang atau pejabat yang jujur, yang amanah, yang adil, mengerjakan sebaik mungkin. Tetapi kenyataannya, berjalannya di dalam pekerjaan mereka, korupsi, tipu sana, tipu sini, tidak pegang komitmen. Itu masalahnya. Di dalam hubungan suami istri juga banyak yang tidak pegang komitmen. Sudah sah menjadi suami dan istri, tapi masih lirik sana sini. Masih punya selingkuhan. Artinya apa? Tidak pegang komitmen. Saudara, kenapa Tuhan memberkati Daniel CS ini? Karena mereka bisa dipercaya. Mereka pegang komitmen. Amin. Saudara, kalau saudara mau seperti Daniel CS ini, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat berbeda dengan orang-orang yang hidup di zamannya, pegang komitmen. Komitmen kita ya, kita mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman. Amin. Sehingga nggak ada kompromi-kompromi dengan dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel CS berbeda dengan yang lain karena mereka memegang komitmen. Itu yang membuat mereka berbeda. Dan tidak heran, Tuhan memberikan mereka pengetahuan yang luar biasa, hikmat, kebijaksanaan, luar biasa berkat. Berbeda, padahal mereka masih muda. Kalau mau lihat sepak terjang mereka, mereka ini belum punya banyak pengalaman. Tetapi saudara lihat, mereka dibuat berbeda karena mereka pegang komitmen. Amin. Ada banyak orang tadinya setia ikut Tuhan, tapi ketika uang sudah bicara, mulai goyah, saudara. Mulai tidak lagi berkomitmen. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi sama seperti Daniel CS ini, memegang komitmen. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang membuat 4 orang muda ini berbeda dengan yang lain? Yang kedua, saya menangkap di sini bahwa Daniel CS, mereka betul-betul hidup dalam kekudusan. Mereka menjaga hidup mereka supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Masih di ayat 8, di sana dikatakan begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel CS tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita tahu bahwa orang di luar Israel, mereka sebut orang kafir. Jadi pandangan Daniel CS bahwa Nebukadnezar ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka tidak boleh makan sehidangan dengan mereka. Saudara, kenapa Daniel CS menolak makanan raja? Karena makanan orang kafir pada zaman itu dianggap najis. Mungkin dari cara mereka menyembelih binatang yang hendak dimakan itu. Kalau kita mengikuti di dalam imamat itu kan ada caranya, saudara. Tidak boleh makan dari binatang yang dicekik. Kan harus digorok, harus keluarkan darahnya. Ya mungkin cara waktu penyajiannya berbeda dengan
keyakinan orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Daniel CS tidak mau makan hidangan raja karena mereka anggap ini najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita yang hidup di zaman akhir ini, kita harus hidup dalam kekudusan. Jangan menajiskan dirimu dengan perbuatan-perbuatan cemar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang najis itu, orang yang berbuat dosa cemar, mereka yang sudah punya pasangan resmi tetapi mereka selingkuh, mereka najis. Atau mereka bersentuhan dengan orang yang melakukan dosa, mereka turut hidup dalam kenajisan. Makanya orang yang berbuat najis atau hidup dalam kenajisan, mereka harus berteriak, najis, najis, supaya orang membuka jalan agar tidak bersentuhan dengan mereka. Karena siapapun yang bersentuhan akan jadi najis. Jadi saudara misalnya ada di rumah, lalu suami saudara yang berbuat cemar, yang selingkuh, yang berbuat najis, dia pulang rumah, satu rumah itu turut najis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini untuk menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan berbuat cemar. Jangan membuat akhirnya keluarga kita ikut merasakan dampak dosa karena kesalahan kita. Kita yang berzina, kita yang melakukan dosa cabul, tapi keluargamu yang mendapatkan tulanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu gak adil. Oleh karena itu, mari kita mau jaga hidup kita kudus, supaya keluarga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Daniel CS hidup tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang disajikan raja. Saudara lihat ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, kalau saudara hidup dalam kekudusan, Tuhan akan membuat hidupmu itu berdampak. Amin. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar saudara merasa senang dengan kehadiran saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang membuat 4 orang muda ini berbeda dengan yang lain? Daniel CS, mereka hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lebih takut kepada Tuhan daripada Raja Nebukadnezar. Kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar itu raja yang paling ditakuti di zamannya. Tapi saudara lihat, Daniel CS memilih lebih takut Tuhan daripada takut kepada Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini takut kehilangan pekerjaan, takut kepada manusia, takut kepada bosnya, takut kehilangan bonus, sehingga mereka tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Di hari-hari ibadah bukannya datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, tetapi mereka masih mengejar harta dunia, masih bekerja. Mereka melupakan Tuhan, mereka kejar berkat, bukan sumber berkat. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada bos, takut kepada manusia. Kita harus lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Yang keempat saudara, apa yang membuat 4 orang muda ini berbeda dengan yang lain? Yang keempat, saya menangkap di sini bahwa Daniel CS, walaupun mereka minoritas, walaupun mereka hanya 4 orang, tapi mereka kompak. Amin. Saudara lihat, walaupun mungkin kita itu hanya sedikit, minoritas, tapi kalau kita kompak,
Oh haleluya. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, bersepakat di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Kalau kita berdoa bersepakat, 2-3 orang, saudara, apa yang kita doakan Tuhan jawab. Amin. Jadi kalau kita kompak, wow, ada kuasa yang heran, ajaib, besar, dahsyat, luar biasa. Tuhan sertakan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, saudara, Daniel CS ini mereka konsisten. Amin. Mereka tidak panas-panas apa? Tidak panas-panas tai ayam, saudara. Tadi semangat, lalu kemudian jadi tawar hati, akhirnya kompromi. Tidak. Mereka konsisten. Amin. Saudara, mari belajar setia. Di saat kita belajar setia, saudara, Tuhan senang. Amin. Tuhan senang ketika kita konsisten, hidup takut akan Tuhan, terus cari Tuhan. Walaupun mungkin apa yang saudara doakan belum Tuhan jawab, tapi saudara tetap setia, cari Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia dalam pengharapan iman saudara kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat saudara konsisten, yang senang itu Tuhan. Amin. Tuhan senang kepada orang-orang yang setia, konsisten. Makanya tidak heran, 4 orang Yehuda ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena apa, saudara? Mereka setia. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Ada 4 orang muda dari Yehuda yang saya sebut tadi Daniel CS, berbeda dengan orang-orang lain. Apa yang membuat mereka berbeda? Daniel CS, mereka memegang komitmen. Amin. Yang kedua, Daniel CS, mereka tidak menajiskan diri mereka. Artinya mereka hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, Daniel CS memilih hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, Daniel CS kompak. Dan yang terakhir, Daniel CS konsisten, setia. Saudara, saya percaya kalau saudara hidup sama seperti Daniel CS ini, saudara bukan hanya dipromosikan Tuhan, tapi saudara akan terus diberkati, dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Amin. Saudara mau sama seperti Daniel CS ini? Hiduplah sama seperti yang ditekuni, yang dijalani oleh Daniel CS. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kehidupan Daniel bersama dengan teman-temannya. Tuhan memberkati kami sehingga menjadi Daniel-Daniel di akhir zaman ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan mencurahkan rahmat, kasih, anugerah, berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.